Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Apa kata teman-teman yang dikatakan berhasil lah ternak kambing? Rata-rata ya tekun, terus kemudian mau ngarit sendiri, mau kerja sendiri, dikerjain sendiri, terus pakan meminimalisir untuk tidak beli, terus yang penting sabar, toh nanti rezeki ada waktunya lah di saat kita memang mau ada untung atau di saat kita emang rugi entah itu cempenya mati, indukannya sakit dan lain sebagainya. Ini artinya untuk kata kalimat-kalimat ini sering dijumpai ketika eh, ngobrol dengan yang sukses. Tapi apa kata yang tidak berhasil atau cenderungnya kita ngomong gagal lah ya. Rata-rata sedih sih ya, sedih melihat teman-temannya bisa berhasil, bisa sukses, terus kemudian uangnya tidak hilang, terus justru berkembang, terus kebutuhan apa-apa enak, jual kambing enak. Bagi yang gagal itu rata-rata ceritanya ya, faktornya macam-macam ya. Di luar itu kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi faktornya yang sering dijumpai persoalannya adalah kambing tetap dikasih makan, rutin diperhatikan, tapi kok setiap kali bunting terus melahirkan kok ada yang keguguran atau cempenya jelek, perkembangannya jelek, gunting-guntingan, ada yang mati, kan gitu. Terus faktornya juga ada sih gara-gara ya karena tidak punya modal, pinjam gitu kan, pinjam ke salah satu bank dengan asumsi bahwa ternak kambing nanti 1 tahun modalnya pulih gitu kan. Nggak taunya ketika dijalani belum 1 tahun sudah macam-macam kendalanya, entah itu karena duitnya nipis untuk beli pakan untuk ngarit banyak repot ya, untuk beli pakan terus modal nggak ada karena kita sejak ada uang pinjam uang kan duitnya pas-pasan untuk buat kandang, untuk beli kambing itu kan pas-pasan ya. Artinya banyak macam, banyak cerita termasuk bukan hanya itu. Kalau yang gagal itu ya faktornya kurang sabar lah ya, kurang sabar, ceroboh. Ada juga yang nggak taunya begitu ternak yang diasumsikannya mudah, ternyata sulit dijalani kan karena waktu kadang-kadang eh, nggak taunya ada kegiatan di luar lah ya yang kemudian lupa ngasih makan kambing gitu kan atau cari rumputnya kurang terus macam-macam lah. Tapi untuk apa kata-kata ini selanjutnya kan tadi gagal terus yang sukses ada juga yang cerita faktornya kesulitan di mengerti cara kambing birahi kan gitu, minta kawinnya kapan dan lain sebagainya itu ada juga. Nah yang paling paling membuat eh, banyak orang itu gagal itu rata-rata ya satu faktornya cempe ya, faktor cempe itu pertumbuhannya kurang, terus kambingnya kurus, ngasih makan terus kok nggak gemuk-gemuk. Sebenarnya untuk menggemukkan kambing itu mudah, sebenarnya sangat mudah. Apa kuncinya? Kuncinya makannya teratur ya. Terus kalau rumput harus ada lah ya, rumput harus ada.
tidak terpaku dengan yang namanya konsentrat. Ingat ya, tidak harus atau wajib terpaku dengan konsentrat kambing bisa gemuk. Tidak. Yang paling penting adalah makan teratur dan kecukupan. Itu. Makan teratur, kalau yang diberi makan kurang ya sama aja nggak gemuk. Kambing itu sekali makan itu ya harus kenyang. Kalau kita punya 10, kalau itu kambing yang menghabiskan 3 karung, baru kenyang ya wajib kita cari 3 karung. Jangan kurang. Itu resiko jadi peternak ya. Selain rumput umpamanya, kita nggak yakin atau kita kurang puas, kambing kita kurang gemuk. Ya, pakai jamu-jamuan bisa. Disuntik vitamin yang rutin ya. Suntik vitamin yang rutin sebulan sekali. Tapi untuk awalan ya, teman-teman biar paham. Untuk awalan kambing yang baru kita beli, terus kita nggak tahu di sana dirawat atau tidak. Kalau untuk awalan itu disuntik vitamin ya 3 hari berturut-turut. Setelah itu kita biarkan sampai 1,5 bulan lah. Nggak disuntik nggak apa-apa. Terus baru 1,5 bulan kemudian kita suntik. Besoknya lagi 1 bulannya, jarak 1 bulan disuntik. Dalam waktu penyuntikan 3 rentan waktu ini kemungkinan kita bisa melihat perubahan kambing kita. Kalau disuntik sekali belum. Yang saya sarankan, walaupun ini harus dikomunikasikan dengan mantri hewan ya, karena ini berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan ilmu dan lain sebagainya. Ini harus kombinasikan, ditanya-tanyakan dulu dengan mantri hewan atau peternak hewan atau yang ahli di bidangnya. Kalau saya tak suntik vitamin 3 hari berturut-turut. Terus kemudian saya jarakkan 1 bulan kemudian, 1,5 bulan kemudian saya suntik lagi dengan vitamin. Kemudian 1 bulan lagi, kemudian baru saya suntik vitamin. Cuman itu aja. Semasa itu kambing ada perubahan, itu berarti yang saya lakukan benar, gitu kan, menurut saya. Terus kemudian berkaitan dengan pakan kambing nih. Kambing itu kan kadang ada yang suka, ada yang tidak suka, rumput ini suka, makanan ini suka, ini yang tidak. Nah, kita itu jangan membiasakan diri makan yang hijau-hijauan terus. Kita kan harus memikir jangka panjang ya. Kadang kan kita ketemu musim hujan, musim kemarau, atau musim macam-macam lah. Yang intinya tergantung kondisi. Kita melatihnya kambing itu ya makan seadanya, seapanya, yang penting makan dia. Dan bagaimana biar kambing itu rakus, gitu kan. Tapi kalau terbiasa rumputan hijau yang enak-enak, terus kasih konsentrat yang enak-enak, itu nantinya manja. Kalau kita terbiasa yang apa adanya gitu, diadaptasi dengan gaya kita, itu malah lebih enak. Jadi lebih natural. Di saat nanti musim kering, rumputnya agak yang kita kasih makan kering-keringan nggak apa-apa. Kalau untuk makan silase, ini kan silase rata-rata kadang-kadang temen buat silase sering gagal juga kan. Sering yakin atau tidaknya jadi gitu. Tandanya silase jadi itu, kalau daun singkong itu, dari warna kayak gini hijau, itu berubah menjadi agak kecoklatan. Tapi tetap ada hijaunya, agak tidak hitam ya. Kalau warnanya hitam itu jelas rusak. Tapi warnanya ada, hijaunya tetap ada, tapi agak kecoklat-coklatan. Terus baunya itu ya kayak daun seger. Tapi kalau baunya bau nggak enak, bau seperti busuk, itu ya berarti busuk, nggak jadi. Tapi kalau jadi itu silase itu nggak harum sebenarnya, menyengat bau gas itu. Tapi warna yang paling enak itu warna. Selama warnanya masih hijau kecoklat-coklatan itu jadi. Tapi kalau warnanya sudah coklat kehitam-hitaman itu pasti gagal.
Kalau baunya nggak enak, bau busuk, ya berarti memang nggak jadi. Terus penyimpanannya harus benar-benar kedap udara ya, harus kedap udara. Terus ada lagi yang ngomong, ada yang habis dibuka nanti ditutup lagi. Ada yang nyaranin dibuka terus, itu gimana? Kalau daun sila sedaun singkong setiap hari kita gunakan, ya nggak perlu ditutup lagi, dibuka aja, yang atas diambil, besok nanti siang diambil lagi, sore diambil lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau silase itu hanya untuk sewaktu-waktu, nggak setiap hari kita kasihkan ke kambing, ya ditutup, habis dipakai, dibuka plastiknya, ditutup lagi yang rapet, yang kenceng. Jangan sampai ada udara lagi masuk. Nih. Terus lagi, ini balik ke kambing. Berkaitan dengan gagal atau tidak kurang berhasilnya itu ya. Janganlah ternak kambing itu terburu-buru, berasumsi yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, jangan. Sekali lagi, terusaha apapun pasti ada yang namanya butuh ketekunan, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya fokus, butuh yang namanya perhatian. Apalagi kambing itu hewan yang bernyawa, ya butuh perhatian dan kasih sayang. Kita sebagai peternak itu ya memang harus berinteraksi dengan kambing kita, harus menyatu. Terus kemudian bagaimana kambing kita itu nyaman di kandang, bersih di kandang, terus kemudian eh, waktunya kita memang harus kambing itu tidur ya jangan diganggu. Kan pasti tidurnya kambing itu sebenarnya habis makan dia derum, terus dia ngunyah kan, mengeluarkan makanan yang dikeluari lagi untuk dikunyah, untuk dimasukkan lagi. Kalau jamu ya ada jamu temulawak, kunyit, yang macam-macam lah. Kalau sekarang kan obat-obatan jadi ada, vitamin, multivitamin yang apapun jenisnya ada. Terus obat gudik beli jadi ada, obat kutu ada, obat macam-macam, antibiotik ya kan ada. Terus obat susu bengkak ada yang jadi. Terus kemudian mineral ada, premik ada. Apalagi artinya peternak modern ini memang disediakan hal-hal yang praktis, gitu kan. Kalau kebiasaan kita itu tidak pernah memberi treatment ke kambing kita itu dengan jamu-jamuan herbal. Kalau kambing keguguran itu ya faktornya banyak. Faktor makanan, sebab makanan yang berjamur atau makanan yang mengandung apalah yang bisa membuat keguguran, atau kambingnya terlalu agresif, naik-naik, lari-lari, kan bisa saja faktor keguguran. Kalau faktor cempe prematur, ya berarti belum waktunya lahir gitu. Itu pasti prematur. Kalau cempenya nggak sehat, kalau pertumbuhannya nggak bagus, bagaimana? Ya faktornya makanan pertama ya jelas. Kedua kesehatan kandang, kebersihan kandang. Terus yang ketiga faktor yang namanya susu, produksi susu indukannya. Cuman itu aja. Produksi susunya bagus, pertumbuhan cempe jelas bagus. Makanan hijauannya banyak, itu jelas bagus untuk memproduksi susu. Tapi sekali lagi, ada juga kambing yang secara genetik susunya memang tidak bisa memproduksi secara bagus, tidak bisa banyak. Ya kalau ketemu yang seperti itu ya dijual. Ya tetaplah ternak kambing itu kita pasti ada yang ngalami seperti itu, walaupun tidak semua peternak ya ngalami, tapi pasti menjumpai entah itu tetangga, entah kita, entah orang lain, atau dengar cerita, pasti menjumpai. Kalau mau sukses, sekali lagi ya, usaha apapun yang penting ada keseriusan, ketekunan, perhatian, tanggung jawab, terus kemudian memang bahagia, kita menjalankannya bahagia. Pasti ada pasang surutnya juga kan. Pedagang kambing itu di saat waktu-waktu ada yang rame, terus
sepi, di sana kok pedagangnya rame, di sini kok sepi pembeli. Sama dengan peternak, di sana kok pertumbuhannya bagus, di sini kok nggak bagus. Ini apa sebabnya? Semua ada waktunya, gitu kan. Semua butuh proses, butuh pengalaman, butuh ketekunan, dan lain sebagainya. Ini motivasi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, ini karena di ladang singkong. Kalau makan daun singkong paling aman di silase. Kalau yang sudah terbiasa, ya dipetik, habis dipetik kayak gini masakan kambing nggak apa-apa, langsung aja nggak apa-apa. Entah itu singkong karet, entah itu singkong racun, entah itu singkong enak. Kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Kalau belum terbiasa ya makannya di hati-hati kan gitu. Harus hati-hati. Orang di Lampung juga walaupun sudah terbiasa juga sudah sering nih kejadian dengar atau melihat atau tetangga kita itu ada salah satu kambing keracunan. Artinya tidak di sini tidak di sana ya. Semuanya harus waspada, hati-hatilah ya. Untuk obat kembung, obat mabuk itu sekali lagi yang jual-jual online itu kan ada. Di N2 TV juga kan sudah terafiliasi juga dengan pedagang online. Jadi tinggal lihat aja nggak apa-apa beli. Nah, terus kalau apa kulit singkong itu mudah sih, gampang membuat kambing keracunan. Daun singkong dengan kulit singkong itu ganas kulit singkong. Untuk di kambing loh, ganas kulit singkong. Biar tidak ganas atau tidak membuat racun, ya kulit singkong itu dijemur yang kering gitu kan. Itu lebih aman daripada kulit singkong dimakan basah. Kalau dimakan basah, 80% kejadiannya biasanya mabuk atau keracunan atau kembung. Kalau dijemur atau dibikin silase sama aja. Kulit singkong dicampurkan dengan daun singkong dibuat silase itu jauh lebih aman. Terima kasih. Salam Arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.